Cek VAR bukan. Jadi begitu tangannya. Enggak, Rebellion mana match terakhir, VAR-nya nggak usah dicek. Oke. Offside dia. Iya, sekali ngedraft ya, Van. Iya, makanya. Itu tadi dana begini. Dan Kalau dia tahu dari belakang Kang masuk gimana juga? Enggak, ini Marshall kebanyakan streaming sih. Saya kaget lihat ininya aja, maksudnya apa hand sign gitu Oh loh. iya, tapi yang cukup mengagetkan juga ini ada 3 assassin yang langsung di-ban sama Dewa United nih. Target terhadap Kairi, bro. Ini kalau ngomongin sekarang ban assassin wajib sih, karena dengan ngelakuin ban terhadap assassin jadi opsinya juga makin tipis. Mungkin Dewa malah bisa memperebutkan Nolan atau bahkan jangan-jangan Fnatic akan langsung ambil Nolannya juga nih di fase second pick mereka. Di first phase mereka langsung ambil 2. Mungkin plus satunya bareng sama Valentina, let's say. Atau mungkin mereka mau langsung kayak ambil Gatot Kaca untuk Keyboy. Juga kayaknya fine-fine aja sih, atau Khalid. Ini Khalid kalau ngeliat dari keys to victory-nya bisa di-deny aja nggak sih sekarang? Ya, deny dulu ya. Dan Khalid ternyata. Ya, better ambil Gatot Kacanya sama Nolannya sih. Karena Gatot Kaca Khalid ini win rate-nya lagi tinggi. Kombonya juga luar biasa. Tapi, Alpha ternyata. Kairi lebih memilih untuk bermain fighter biar lebih stabil. Karena dia tahu Ray akan bermain dengan Assassin atau Julian opsinya. Karena udah Hayabusa, Link, Fanny. Sisanya cuma Nolan sama Julian aja untuk sekarang. Tapi di beberapa kali pertandingan belakang juga Ray-nya masih sering menggunakan Alpha ya. Iya, makanya mungkin ini juga satu bentuk saling mendinai juga. Plus jangan sampai disatukan nih Gatot Kaca dan Khalid yang masih punya win rate 100% deh kombinasi dua hero ini. Iya, ini lagi-lagi ya kalau kita ngomongin soal bagaimana Gatot Kaca dan Khalid, kombonya bener-bener banyak banget. Dan kombinasinya menurutku jangan fokus ke Khalid Gatot aja sih. Karena Tigreal Khalid itu lebih mengerikan loh kalau saya udah coba Tigreal Khalid ya. Oke. Saya udah honor. Sombong lagi kan jadinya sama. Hah? Tumben Iya saya kan? cepat. Iya. Udah honor gara-gara Khalid dan Tigreal. Itu nyebelin banget soalnya kombonya, bisa instan. Yep. Ini cuma kalau ngelihat dari track recordnya mereka kemarin ya, kalau emang di sebelumnya itu tidak ada veteran Valentina, tidak ada Epic Valentina, tapi ketiga mereka Paramis nih, Bro. Iya, mostly Faramis. Tapi karena udah ada Julian, apakah Faramis akan dia bawakan? Karena menurutku langkah lebih baik kalau misalkan di sini Suns ngebawain hero team fight sih. Let's say kayak Aurora atau mungkin Vexana juga. Oke. Yang kebetulan udah ada Julian juga kan. Magic damage-nya udah kelihatan juga, ada Gift di sana. Atau ya mau main yang lebih stabil aja kayak Valentina biar nanti adu real world manipulation atau adu raging sandstorm gitu. Nah, ini dia nih. Valentina, Paramis, atau malah yang terakhir. Wah! Cewek kan W-nya 1-1 udah dibilang. Nah ini emang ini metanya Papulung sih kebetulan. Matilda lagi naik kan. Matilda naik ya udah pasti 1-1 juga naik Pak. Wajar jadinya untuk memecahkan weakness point-nya lebih mudah juga ketika Matilda yang muter sendiri bukan 1-1. Iya. Matilda yang nyerahin sendiri tuh. Iya. Ini saya Happy bukain dia. gitu kan. Teman-teman yang gitu. Cuman kadang ketipu, Pak. Kita terbang dianya ngedes kemana? Ya, kita tahu jaraknya one-one. Benar. Jaraknya 1-1 kan ya nggak sejauh itulah ya. Yep. Oke. Ya, tapi buat sekarang dengan adanya pick 1-1 jatuhnya ini secure juga buat gold lane. Mungkin nextnya bakal fokus ke arah dari Azura juga Ben hero-nya. Harit dia yang ini belum kelihatan juga sebenarnya. Tapi udah terlihat ada 2 magic damage, butuh physical. Mungkin tambahannya nanti untuk di area gold lane, makanya Beatrix yang menjadi target bandnya sekarang. Tapi kalau ngeliat dari Azura sebagai pengganti atau penerus ya dari Watt, ini juga performanya cukup oke loh. Iya, apalagi dengan Moskov ya. Dia kayak pede banget untuk minimal dapetin 3 item, habis itu fight. Udah pokoknya fight habis 3 item. Itu bener-bener penting banget karena untuk jatuhnya menangin kuantitas ya biar fightnya mungkin 5 lawan 4 sehingga damage juga cukup untuk menumbangkan lini depan. Tapi dengan adanya 1-1, Moskov kayaknya bakal kita tahan dulu ya. Karena jatuhnya kalau 1-1 ketemu sama Moskov enak di 1-1-nya nih buat landingnya. Mungkin bandnya bakal menuju ke arah Cloud dari Fnatic Onyx. Sementara Kaja yang di band sekarang dari Dewa, mereka nggak mau kena pick off. Gak mau ya, tertangkap dengan suppress effect yang sebenarnya kalau bicara tentang suppress akhir-akhir ini yang sering dibawain Keyboy justru ke Franco-nya kan. Mungkin Dibanding nextnya Franco. Kajanya, oke, bisa. Tapi ya untuk di last bandnya terlebih dahulu, Cloud kah? Cloud. Ini Cloud better sih di sini. Karena udah ada Demon Hunter Sword Wow. juga ada Iritel ya. Kemarin kita udah tunjukin bahwa memang 1-1 ini lemah kalau misalkan landingnya ketemu sama Iritel karena sama-sama bisa basic attack sambil jalan. Ya. Ya bedanya yang satu naik macan aja sih, yang satu loncat. Don't be lazy Leo, run! Lari kan. Beneran lari sih kalau udah roar dia. Karena lawannya kena efek slow kan. Iya, udah kena apa namanya, auman Leo. Tapi untuk mungkin suppress yang bakal ditutup lagi kan sekarang such as kayak Franco atau mungkin mau coba ban ke arah hero dari Suns-nya. Better Bentamus gak sih kalau gitu?
Tamus? Iya, Tamus kemarin bagus loh buat lawan Khalid juga. Dan kebetulan Gatot Kacanya kemungkinan besar bakal ada di tangan Ricky Boy. Karena kalau misalkan Gatot Kacanya di EXP, yang dikhawatirkan adalah nanti gerakan dari Khalidnya udah pasti bakal lebih menang duluan kan rotasinya. Oke. Hero Kemungkinan besar. Kibo yang kena. Iya. Iya, tapi Hero Kibo yang kena. Tapi Ya, kemungkinan kayaknya Gatot Kacanya bisa di rest sih. jujur kalau misalkan Gatot Kacanya di rest, takutnya nanti Dewa malah ngebawain hero poke damage gitu loh. Dan kita tahu lah Gatot Kaca itu bukan tipikal hero yang bagus kalau misalkan jadi roamer, terus lawan matchup roamernya yang bisa ngepoke. Itu bakal ngeganggu dia, let's say kayak Grok atau mungkin di sini Mueza bakal dikasih hero kayak Jawhead juga, itu bakal ganggu banget. Yap. Dan kembali dengan hero agresif, hero poke damage, Lilia untuk Sans. Dan Dewa United masih dibikin bertanya-tanya nih, akan kemana perginya Gatot Kaca ini? Ke Kiboy kah? Ke Res Ya, kah? seperti biasa ya, ini klasik Fnatic Onyx ya. Ngasih satu hero yang benar-benar fleksibel, bisa ditukar di 2 role, nanti last pick-nya itu selalu menjadi jawaban. Agar Gatot Kacanya benar-benar jadi kayak ngebingungin Dewanya juga gitu loh. Oke. Dan gold lane apa yang akan dibawa Dewa nih untuk bertemu dengan One. Selain Irita apa yang kuat untuk di lane ketemu One nih bro? Cloud oke sih. Sebenarnya bukan kuat, tapi setidaknya bisa menyeimbangi dan juga ngegocek abis ke One tuh cloud banget sih. Moskov. Tapi ternyata Moskov Moskov Jawhead. dan juga wah. Ya kan kalau misalkan ditemuin sama Jawhead yang pinter ngepok gini ya Gatot Kacanya bakal bonyok sih sebenarnya. Kalau misalkan jadi roamer. Jadi ini dia nih, pilihan dari Kiboy. Kalau misalkan nanti Kiboy akan fokus ke Gatot Kaca, ya berarti dia harus jalannya bareng sama Lilia. Kalau misalkan dia jalan sendirian, ketemu sama Jawhead, bonyok duluan. Gatot Kaca nggak bakal bisa fungsi di team fight. Alright. Dan pick kelima dari Fnatic Onyx yang akan menjawab kemana perginya Gatot Kaca ini. Kalau misalkan memang ada di area EXP, Rom yang bertemu dengan adanya pula Jawhead yang bisa counter initiate kan mungkin nantinya. Kalau roamer ya Tigreal sih paling. Yap. Oke. Tigreal Gatot itu bagus banget kombonya. Oke. Dan itu ngejawab juga bagaimana Jawhead. Tapi ternyata ini dia, Angela. Wow. Bener-bener kayak fleksibel banget last pick-nya. Tiba-tiba ngebawain hero healer. Ngebawain solusi atas slow effect dari Ini Eve-nya. benar-benar Jawhead di barisan tengahnya, area midnya, area roamernya ini udah ke cover banget bro. Jawhead sulit sih kalau ini. Iya. Ini jatuhnya kalau main pick off pun targetnya bukan cuma satu ya. Tapi kayak jatuhnya ada 2. Bisa jadi yang dilempar sama Jawhead itu malah punya hard guard juga. Ada Angela di dalamnya. Yap, jadi bener-bener kayaknya posisi dari Angela harus diantisipasi juga, dicari kalau bisa, jangan sampai nantinya membuat satu buah counter initiate yang mengerikan pastinya. Karena ngelihat dari Jawhead potensi dengan permainan agresif, apalagi dengan Yves yang punya pop damage di early game juga, itu kan bisa jadi kekuatan untuk Dewa. Yang Fnatic Onyx akan memiliki power di late game-nya nanti ya. Itu 1-1 dari Angela. Dia strong banget untuk late game. Tapi untuk early game-nya hati-hati sama Jawhead. Oke, kalau begitu di sini deh. Match yang pertama yang sangat-sangat berarti untuk Dewa. Bisakah mereka mendapatkan kemenangan di match ini? Jadi langsung saja MPL Arena, mana Suaraja? Penentuan satu kesempatan terakhir untuk Dewa United akan semakin luas pastinya kalau mereka bisa memenangkan match ini. Dan Fnatic Onyx mereka akan menunjukkan sesuatu yang baru lagi nih ya. Ngelihat dari kombinasi Alpha dan juga Angela. Ini kalau misalkan kita ngomongin Alpha Angela emang strong banget early game-nya. Tapi tidak melupakan bagaimana Angela yang bisa bikin bonyok untuk Eve-nya di early game. Karena ini ditambah sama Lilia ya. Iya. Pressure laning-nya udah pasti bakal gangguin buat Ace. Yep. Dan gagal untuk bisa ditahan di area mid, sementara sekarang ada satu flicker juga tadi seperti yang sudah terlihat dari tubuh Kiboy. Walaupun sebenarnya kalau bicara tentang antara kedua belah mid laner, range-nya bisa dimenangkan sama Case ya. Tapi ternyata Case-nya yang kepok duluan juga karena landing-nya cukup sustain karena ada heal up dari Angela-nya terus-terusan. Sementara belum ada agresivitas yang cukup berarti dari kedua belah tim. Karena kalau misalkan bicara tentang balik lagi damage di early, tadi Mueza aja udah hampir bisa numbangin Kiboy. Kalau nggak flicker dia tumbang. Ya, tapi lagi-lagi ya, kalau kita ngomongin soal emblem by IndyHome, ini terlihat dari beberapa Wilderness Blessing-nya emang tujuannya mau rotasi cepat. Res kayaknya mau bener-bener ngejawab juga nih rotasi dari Khalid-nya. Tapi buat sekarang baunya Fairness dan juga emblem tank. Harus sih lebih tepatnya, kalau enggak dia mungkin bakal bonyok sedikit nanti dalam team fight. Tapi Swift udah pasti bakal jadi langganan. Plus emblem Marksman yang sekarang udah ada lifesteal-nya juga nih. Ngebantu banget buat landing dari 1-1 walaupun bisa dibilang landing dari 1-1 nggak begitu bagus lah. Yap, tapi kalau ngelihat dari hero-heronya ini cukup nyaman aja ya, belum ada debut pick juga untuk Dewa United.
Sementara kalau ngelihat dari Fnatic Onyx nih, kombinasi yang baru lagi, Gatot Kaca EXP, Alpha dan Angela ini masih debut untuk mereka. Ini lagi-lagi kalau misalkan kita ngomongin debut pick, ini emang waktu yang tepat sih untuk bisa maksimalin ya bagaimana power dari Fnatic Onyx dengan draft unique pool-nya. Tapi seperti Wih, terlemparlah sudah ada satu injektor, tapi Sans tadi di area belakang mencoba bisa memberikan bantuan. Dan Revitalize malah membuat Ray menghilang tadi di area tersebut. Sekarang turtle-nya menjadi milik dari Kairi. Ray-nya masuk, tapi terangkat jadi dengan dari Spare of Alpha. Yang ngebuat diri pun harus langsung dihilangkan karena ternyata damage-nya cukup. Dan keuntungan lagi-lagi bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx dengan satu First Blood dan juga Turtle-nya. ya tadi kalau dilihat-lihat juga bahkan race-nya masih level 3 loh. Hanya modal Revitalize, dia nggak pakai gerakan dari After Guardian. Jadi bener-bener manfaatin heal up-nya aja. Tapi target heal-nya juga ini basic attack dari otot kawat tulang besinya ternyata menuju ke Ray dia. Mungkin Ray nggak expect sih bahwa damage-nya datang dari kanan dan kiri sekaligus gitu, 3 arah. Dia udah otomatis kena First Blood, kehilangan turtle, kerugian berada di tangan dari Dewa. Jadi bener-bener sebenarnya juga dari Dewa ngandelin Sorizo doang buat garda depan ya. Karena kalau ngeliat dari Jauhead, Wenza bener-bener harus jaga posisi dulu, ngasih serangan kejut nantinya buat pick off dengan ejector. Dan kalau misalkan dalam keadaan under nih, Sorizo juga bisa bocor, tapi talent prediction. Apollo, seperti biasa versus everybody. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya, seperti biasa. Kayaknya bakal jadi beda cerita kalau misalkan vote-nya ke Fnatic Onyx ya. Mungkin Fnatic Onyx-nya lagi berjuang untuk playoff. Jadi beda cerita teman-teman. Di beberapa minggu lalu kan saya sudah pernah ya. Benar. Sekarang kan Fnatic Onyx lagi menyala juga nih. Lagi dapat momennya. Semenjak minggu ke-7 juga udah terlihat permainannya sangat-sangat agresif nih, di mana Res udah memenangkan dari segi match-up-nya juga. Dia menang jalan, bahkan rotasi sudah bisa dilakukan. Oh, ini kalau misalkan untuk sekarang ya, kalau kita ngeliat dari draftnya Dewa, kalau early game-nya masih kayak begini, masih fine-fine aja, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada ganking dari Julian dan juga Jauhead-nya. Yang dikhawatirkan adalah mid game-nya nanti Fnatic Onyx akan lebih menggila sih. Mereka ada One-One, ada Angel, ada Alpha. Semuanya bisa tim fight panjang gitu, apalagi ada Lilia juga kan. Lilia seperti yang kita tahu, nanti di mid fight-nya dia bakal punya ultimate sekitar 20 detikan aja. Jadi bakal cepet banget untuk bisa connect dalam team fight. Dan sekarang Angel Talisman membuat Sans makin lebih mudah menggunakan Black Switch-nya. Spiral Misari tadi seperti udah masuk ke dalam tubuh dari cewek. Terdorong sedikit, ada 2 weakness point di dalam tubuhnya. Satu weakness point yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan di area belakang. Tapi sekarang Casey harus menuju ke tempat yang berbeda. Kontrol buatnya correct. Seperti bisa mengeluarkan ke arah reward manipulation tapi Revitalize. Membuat pergerakan yang dimiliki oleh Res. Sangat-sangat kuat di dalam tim fight tersebut. Dan sekarang Sorizo tertinggal sendiri. Dan akankah dirinya sanggup untuk bisa menahan damage yang dihasilkan oleh Fnatic Onyx. Dan teracang-acang dan Dewa. Apakah mereka bermain secara under pressure, Prof? Wah, kalau misalkan kita ngomongin soal under pressure kayaknya bahaya nggak sih? Wehey, connect, dihajar, tapi pas banget. masih ada buff tadi seperti dari turtle tersebut. Iya, pas banget turtle-nya diambil. Ada shield tambahan yang ngebuat dari ceweknya pun tidak mudah tunduk banget. lagi. Spiro banyak connect, tapi untungnya masih sempat kabur dalam beberapa saat. Hanya saja efek slow yang begitu mengerikan sudah masuk ke dalam tubuh dari Ray. Ray-nya selamat ya. Ini untungnya masih selamat. Untungnya nggak ada extend juga dari Fnatic Onyx. Seperti yang Aul bilang tadi soal pressure, kayaknya malah nggak bagus nggak sih kalau misalkan Dewa bermain di under pressure. Harus dilepasin dulu nggak sih bebannya, biar nggak ada pikiran-pikiran yang negatif yang nantinya mungkin mengisi pikiran mereka. Ini match yang penting, jadi jangan sampai nanti mereka memikirkan hal-hal yang belum terjadi juga. Tapi buat sekarang kita back to item sedikit. Kalau kita lihat dari itemnya Thunderbelt dari Khalid-nya Sorizo ini mungkin akan menjadi modal awal yang bagus. Tapi berbeda juga dengan Res yang biasanya dia bikin ke arah Thunderbelt, tapi sekarang dia Radiant Armor. Dia bener-bener mau jadi full tank kayaknya, karena dia adalah satu-satunya badan yang bisa diandalkan nantinya. Hanya nge-recover dari heal-nya Keyboy aja. Yap, karena kebetulan roamernya support sistem aja nih ya, bukan initiator juga. Tapi peran dari Kibo juga cukup penting. Tadi dia coba untuk langsung backup Kairi-nya untuk bisa langsung ngasih damage. Dan Fnatic Onyx mereka unggul di 2.500 gold lead, bahkan Dewa United mereka nggak dapetin objektif sama sekali. Apa yang harus dilakukan oleh Dewa United? Secara kalau kita ngelihat dari 5 menit pertama, mereka bermain reaktif banget, Prof. Nah ini antara mereka kiting dulu ya. Ejector siapapun nanti mungkin Juliannya bisa kasih damage yang burst. Habis itu nanti Keyboy-nya muncul, ya itu udah disengage team fight dulu. Nextnya baru mereka lakuin fight lagi. Berulang-ulang seperti itu. Karena tujuan dari pick Jauhead dan juga Julian itu memenangkan team fight early game-nya. Tapi terlihat di 6 menit awal, Dewa nggak dapetin 1 kill pun. Ini masalahnya Prof ya, untuk Jauhead berjalan dengan normal dengan hanya menggunakan ejector ini sulit banget loh. Efek slow-nya berapa banyak di seberang.
Sebelum dia mendekat juga udah habis. Ya karena kalah langkah juga kan, jadi nggak ada bush yang bisa dimaksimalkan sama Mueza gitu loh. Nggak ada yang bisa diinjektor sekarang. Oke, Mueza gagal seperti dengan satu flicker tadi sudah langsung dikeluarkan pula dan Ray again and again menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Patrol Guardian yang dikeluarkan ada satu flicker yang terlihat di dalam tubuh dari Case. Sepertinya cukup sulit untuk bisa mengeluarkan lagi karena reluar manipulasi, namun di bagian tengah ada pergerakan yang dilakukan oleh cewek berusaha untuk bisa menghancurkan karena satu total yang ada di area mid kali ini. Mueza nggak bisa ternyata. Oh, dikejar. Wah, bener-bener coba lihat tuh. Gimana rasanya jadi Mueza dengan efek slow yang emang bener-bener ngikat kakinya. Ini benar-benar dipegangin habis-habisan dan bahkan nggak ada celah, dan lagi-lagi Ray harus tertangkap di saat ada upaya melakukan kontes retribution di area objektif turtle. Ya berat banget ya buat Ray-nya ya. Sekedar untuk invade ke arah dari area turtle-nya aja nggak bisa. Untuk beradu retri juga damage-nya berbeda 2 level. Jadi ini pasti bakal bener-bener jauh banget dan dilempar. Injektornya langsung dikeluarkan dari Mueza. Masuk lagi ke dalam spear. Apa-apa. Dengan spear bisa dikeluarkan ke Azura, tapi Azura tertinggal sendirian. Masih ada visual kenapa? Kalau Guardian connect tadi sepertinya masuk ke dalam tubuh dari Case. Case masih siap untuk bisa menghantarkan damage. Hanya saja di Sorizo ada Magic Love Web dan ada Sorizo merasakan akibatnya. Mencoba peruntungan, tapi sepertinya itu hal yang cukup sulit untuk Sorizo. Cewek. Wah, sulit banget sekarang. Cewek, mampukah dia mengejar dan siap untuk bisa mengeluarkan karena cross button dan ditabrak. Ada satu double force, tapi dengan satu weakness point-nya mau ditabrakkan ke bagian terdepan dan sekarang Mueza sendirian. Hancurlah sudah Case. Menjadi korban di dalam pertempuran dari Azura. Berusaha bisa kabur, berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu buah kalkulasi yang begitu matang dari Fnatic Onyx dan cewek percaya akan hal tersebut. Keyboy melakukan backupan sehingga membalikkan keadaan dan Mueza Case harus menghilang. Wow, 0-8. Fnatic Onyx seolah ingin mengulangi sukses di hari kemarin. Tidak memberikan satu poin kill pun kepada lawannya di game yang pertama. Dan terlihat sudah bagaimana cara dari cewek yang mainnya tarik ulur dulu. Dia nggak mau cepat-cepat untuk mengeluarkan crossbow tanknya. Dia benar-benar cari target yang kalau bisa crossbow tanknya dapetin poin kill. Agar nanti tinggal di follow up siapapun yang coba untuk nge-backup dari Dewa pasti bakal menerima damage yang serupa juga. Merembet ya. Tapi lihat handcam nih ya, bagaimana cepatnya tangan dari Kairi untuk bisa langsung start ke arah Lord. Yang pertama, tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Dewa United, sepertinya mereka memilih untuk mundur dan merelakan saja, dan defense high ground mereka juga sebenarnya hanya ngelilikin ke arah Case aja nih, bro. Ya, Winter Crown juga nih untuk Kairi. Ketika nanti dia jump in, dia butuh juga untuk menyelamatkan dirinya dengan adanya efek dari Froze. Tapi sedikit untuk Race, Gatot Kaca EXP. Mungkin so far ya, untuk ngomongin ultimate, dia yang lumayan on point loh targetingnya. Dan bahkan beberapa kali kalau kita lihat targetnya itu adalah Case. Ketika Case-nya udah nggak bisa escape, ketika mungkin Azura juga nggak punya jalan keluar, itu bener-bener jadi kayak kalkulasi yang matang banget untuk Race, apalagi on the way nih. Untuk next itemnya mungkin ke Concentrated Energy. Jadi makin susah untuk menumbangkan sosok Gatot Kaca yang berada di lini depan. Ini 10 menit coba lihat dari Case-nya. Cuman satu item yang benar-benar jadi. Under banget kan, udah hampir 10.000 juga, tapi dari lane push kali ini akan dioptimalkan dan bahkan pasif-pasifnya udah ke-trigger nih dari base turret. Ya, tempat yang lain coba lihat di area atas. Dengan adanya Lord yang tepat berada di depan dari beberapa player Fnatic Onyx, mereka berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Dewa. Bagian belakang Azura masih mencari celah, bahkan sekarang Sorizo akankah sanggup untuk bisa ranking Sandstorm ke tengah-tengah dari tornado Fnatic Onyx. Sepertinya masih cukup sulit untuk Fnatic Onyx bisa langsung menembus ke arah pertahanan dari Dewa. Tapi masih ada Super Wave Minion yang akan diladeni terlebih dahulu oleh Dewa karena satu buah base turret mereka di atas juga udah hancur, dan cewek lihat pede banget yang langsung maju. Ngeri banget gitu loh. Iya, karena emang gak ada yang bisa nangkap juga kan karena dari ceweknya. Ketika nanti Mueza menggunakan flicker ya cewek tinggal pakai Needle of Flower aja untuk escape. Wait, ini dia. Tapi Sans masih ada satu Blacksus dan membuat Sans coba lihat. Hampir saya tadi bisa nge-trigger ke arah beberapa soft skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Dewa. Ayo sekarang ada pergerakan dan dilakukan oleh apa tahu buat dia udah mulai connect. Dan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Case satu orang pertama di dalam tubuh Dewa dalam area defensif ini berhasil ditumbangkan. Oke, base turret lantak kali ini Race punya concentrate energy, dan sekarang Fnatic Onyx mereka nggak mundur. Mereka bakal menunggu wave selanjutnya karena Dewa United gak banyak yang bisa dilakukan. Ya mereka cuma bisa melakukan defense saja ya, 0-9 loh, ini terlalu jauh masalahnya gapnya. 11.000 gold lead. Fnatic Onyx cuma tinggal tungguin next Lord aja, mereka bakal push bareng Lord.
mereka bakal maksimalin 3 lane push juga. Karena ya Dewa sekarang cuma bisa farming dari dalam area base mereka aja. Ketika mereka keluar, masuk area jungle contohnya. Ada Keyboy di sana, ada Rest di sana, ada Kairi juga di sana yang pasti bakal mendeliver damage secara maksimal. Apalagi sekarang Kairinya udah perfect level di level 15. Ya. Baru semalam ya, 15-0 ya Fnatic Ini Onyx mau ya. dijadiin korban kedua. Waduh, iya makanya kalau ngeliat korban kemarin kan lumayan pedih ya. Wah, pedih parah. Pedih parah dan sekarang nih Fnatic Onyx akan mengulang hal yang sama kan? Karena mereka akan menghambat nih ya siapapun yang mau coba untuk melaju ke babak playoff. Iya, ini kunci dari babak playoff ada Fnatic Onyx. Alter Ego sudah dikalahkan 2-0 kemarin. Dewa sekarang berada dalam keadaan yang serupa di game yang pertama. Benar-benar goalnya terlalu jauh. 12.000 bahkan ini nggak mungkin ditabrak juga sama Dewanya. Wah, ini kalau ditabrak mah bener-bener ya, Prof ya. Iya. Ini pasti bakal ditabrak balik juga sama Fnatic Onyx-nya. Kecuali Wait, jangan. Jangan. Ayo. Uh-huh. Ini kalau pindah ini Belum jadi King Azura kan? Belum Iya. kan? Belum. Tapi kalau ngelihat sekarang juga dari Lord sudah didapatkan oleh Fnatic Onyx. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Dewa United. Permasalahannya adalah ini juga Sans ya. Udah mode gila Sans lagi nih yang kemarin sempat ternormalisasi. Ya kayaknya lagi-lagi ya diberikan hero-hero lamanya dia. Hero kayak Lilia yang berani ngepok depan atau mungkin kayak Yves next-nya atau kayak Valentina. Jadi buat sekarang nggak main hero-hero setup, ya udah hero-hero yang bisa ngepok aja gitu loh. Biar lini depan dari Dewanya juga nggak siap dalam team fight nanti pas Lordnya hadir. Yap. Bagian bawah Moeza coba lihat, udah kepoknya begitu aja dan Sans masih ada Black Shoes di dalam tubuh ya. Rizzo terkena efek slow begitu mematikan, begitu menyakitkan untuk mereka. Wah tapi ini bakal harus dihadang nih. Lord yang akan dikawal oleh Fnatic Onyx yang udah mulai masuk ke defensif dari Dewa. Dan sekarang ada Avatar of God dan langsung dikeluarkan, pertempuran yang kembali terpisah. Coba lihat cewek dengan ada Angela di dalam tubuhnya. Sebelum distraction yang kau kerahkan siapapun dengan reward Valflexion, mereka tidak akan sanggup bisa menahan lagi. Bagaimana gempuran Ajari Pendatik